yang mana pada hakikat takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya dimanapun berada. Jika kemudian ada yang bertanya mengapa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu kita tingkatkan secara terus-menerus, maka jawabannya adalah karena orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang paling mulia di sisinya. Sebagaimana firman Allah disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di samping itu, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim tentu saja menjadi termasuk orang yang bisa menjalani kehidupan dengan baik, dan ini pula yang menjadi kunci kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu kita selalu saling mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan jangan sampai mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Karena begitu pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita pahami petunjuk yang harus kita lakukan guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sadar atau tidak, manusia sebenarnya sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dalam kandungan untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Dengan janji tersebut manusia mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji itu terus diulang-ulang. Misalnya janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang sholat, yang terdapat dalam doa iftitah, yakni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji itu juga seringkali kita ulang ketika kita sedang membaca suratul Fatihah. Terdapat ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang kedua adalah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa tidak ada kesempatan untuk melakukan hal-hal kemaksiatan. Yang ketiga, introspeksi diri. Yang keempat, berniat bersungguh-sungguh, dalam artian bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kelima, istiqomah. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, agar senantiasa kita semua dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad jaa'a rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-'azim wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajil wa'in wa tamaddu wa barik li jalalika wa kamalika ala syari'i ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala kulli sahabati rasulillahi